Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Teman-teman kalau misalnya entusias dengan komputer, apalagi dengan sistem operasi Windows, pasti teman-teman akan mengetahui atau setidaknya teman-teman akan kenal dengan file yang namanya adalah WinInit. Atau bisa dibilang adalah Windows Initialization. File ini sangat begitu penting, tapi file ini juga unik. Karena kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya lihat di Task Manager, file ini terus berjalan. Kalau misalnya teman-teman entax ya berarti otomatis karena file ini penting, pasti akan ada sesuatu yang terjadi di Windows kita. Permasalahannya adalah kayak gini nih. Kalau teman-teman buka administrator, komen dari PowerShell, seperti ini teman-teman membuka PowerShell, kalau misalnya kita coba untuk klik WinInit, seperti ini, maka yang terjadi adalah seperti ini kalau teman-teman enter. Yang terjadi adalah seperti ini. PC teman-teman akan langsung instan blue screen. Loh, katanya file ini penting, tapi kenapa kalau misalnya kita coba untuk ketik di PowerShell, WinInit akan langsung terjadi seperti ini? Ini kenapa? Gitu. Nah, nanti saya akan coba untuk jelaskan. Tapi yang paling penting adalah WinInit ini tidak bisa dijalankan 2 kali secara double. Karena WinInit sebenarnya memang sangat penting sekali. Nah, tapi permasalahannya adalah kayak gini. Kalau misalnya teman-teman coba klik yang lain gitu, WinLogon, atau teman-teman mungkin ngeklik file-file yang penting lain gitu, misalnya SVC host atau segala macam, itu tidak akan terjadi blue screen seperti tadi. Nah, misalnya seperti ini nih. Kita coba untuk membuka PowerShell lagi secara administrator, kita coba untuk klik gini nih, WinLogon. Misalnya ya, WinLogon. Kita enter, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau WinInit akan langsung blue screen seperti tadi. Nah, ya udah deh. Mungkin teman-teman kayaknya ngerasa gitu ya, WinInit ini adalah sebuah file yang kayaknya nggak penting. Soalnya kalau misal kita jalankan lagi, kok malah jadi ini, malah jadi apa namanya bisa dibilang jadi blue screen. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalnya entax langsung lewat Task Manager, karena filenya kerasa kayak nggak begitu penting gitu. Mungkin teman-teman anggapannya masih belum penting gitu ya, padahal ini penting gitu. Nah, sekarang kita akan coba langsung untuk entax. Apa yang kira-kira akan terjadi? Nah, kalau misal entax, maka teman-teman akan seperti ini kan, tidak akan bisa gitu, access is denied, pasti kayak gitu permasalahannya. Nah, ya udah, sekarang kita akan coba untuk hapus saja WinInit secara penuh dari Windows. Masalahnya WinInit ini hanya ada di Windows 7 ke atas, di Windows XP ke bawah itu tidak ada file yang namanya WinInit. Jadi kita coba nih, apakah benar kalau misalnya kita hapus, itu filenya akan baik-baik saja, maksudnya Windows-nya akan baik-baik saja gitu. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan metode command prompt di recovery mode, yaitu sekarang kita pencet shift sambil restart, dan sekarang kita akan langsung menuju ke si command prompt-nya agar bisa dihapus si filenya. Troubleshoot, kita ke advanced solution, terus kita ke command prompt seperti ini. Ya, ini adalah cara klasik, bisa dibilang adalah seperti itu, karena cara yang paling mudah dan teman-teman bisa lakukan ini di PC yang walaupun tidak ada file ISO dari si installer Windows-nya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke si command prompt-nya. Seperti ini, tidak ada password, dan sekarang kita akan seperti ini caranya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke notepad saja, biar lebih gampang, tidak perlu susah-susah. Sekarang kita langsung ke si open atau save as, bebas, atau ke save juga boleh, ke disk PC, terus kita ke si drive C-nya. Sekarang kita menuju ke sini, terus kita ke Windows. Kalau misalnya sistem 32, kalau misalnya teman-teman menggunakan 32 bit, maka file tersebut ada di sistem 32. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan 64 bit, maka ada di syswow 64 juga filenya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke WinInit. Oke, sekarang kita coba untuk ini dulu, all files dulu, terus kita langsung coba untuk cari filenya. Oke, ini agak menunggu karena filenya begitu banyak. Dan, oke, habis itu sekarang kita langsung ke WinInit. Seperti ini, kita hapus, kita shift del, dan kita akan mendelete, yes, dan kita pastikan kalau filenya sudah tidak ada. Kita coba untuk refresh terlebih dahulu di sini. Oke, kita cari lagi WinInit. Oke, sudah tidak ada ya, WinInit sudah tidak ada. Sekarang kita cancel, kita close, terus kita silang, terus kita continue to Windows 10 untuk kita restart si PC-nya. Apa yang kira-kira akan terjadi? Apakah Windows akan blue screen atau error atau bagaimana kalau tanpa WinInit? Sekarang kita akan coba untuk lihat dulu. Oke, file bisa booting dan teman-teman bisa lihat ya. Blue screen 0xC000021. Padahal tadi Windows-nya itu normal-normal saja ya. Tapi setelah WinInit-nya saya coba untuk hapus, yang terjadi adalah seperti itu. Windows bisa booting,
Tapi setelah teman-teman booting, langsung tiba-tiba blue screen seperti ini. Karena kenapa? Karena WinInit itu singkatan dari Windows Initialization. Itu file yang sangat dibutuhkan ketika teman-teman startup. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kok bisa blue screen kalau misalnya kita kita ketik lagi di PowerShell. Jadi seolah-olah si WinInit itu adalah sebuah file yang sebenarnya penting banget gitu. Penting banget untuk bisa menjalankan atau bisa menginisialisasi dari file smss.exe, bahkan winlogon.exe itu butuh juga yang namanya WinInit. Karena teman-teman harus bisa nih PC-nya di initialization dulu gitu filenya. Ini filenya benar-benar penting atau filenya ini benar-benar ada yang rusak atau segala macam, atau mungkin bisa dibilang sistem operasinya itu butuh inisialisasi dulu gitu. Butuh dipastikan sebelum service-service tersebut itu bisa berjalan. Jadi kalau teman-teman klik 2 kali atau bisa dibilang teman-teman coba jalankan lagi komennya di PowerShell, maka otomatis file SMSS, terus winlogon dan segala macam itu akan ke-refresh ulang. Yang awalnya berjalan, tiba-tiba mereka juga akan langsung otomatis inikan lagi, bisa dibilang di entax lagi. Langsung teman-teman akan langsung dijalankan ulang. Jadi otomatis akan langsung blue screen. Seperti itu. Kita tahu sendiri kalau di Windows 10 itu teman-teman coba untuk entax winlogon, maka akan seperti itu tampilannya kurang lebih. Dan SMSS itu yang paling utama. Itu kalau misalnya teman-teman entax pasti akan langsung blue screen. Ya otomatis WinInit seperti itu. Kalau teman-teman jalankan lagi, maka semua file yang dibutuhkan gitu ya, yang akan muncul gitu setelah WinInit muncul, maka akan langsung ter-refresh lagi dan ya sudah pasti akan blue screen seperti itu. Dan WinInit itu tidak bisa dihapus. Tanpa ada dia, maka sistem operasi tidak akan bisa booting secara lancar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin paham ya. Sebenarnya saya sudah pernah melakukan eksperimennya bagaimana kalau misalnya teman-teman mencoba ngeklik WinInit gitu ya, tulis WinInit di PowerShell. Sebenarnya saya sudah pernah buat gitu video lamanya. Seperti itu. Tapi kurang lebih pelengkapnya adalah di sini. Jadi kalau misalnya ada kesalahan penjelasan atau segala macam, bisa tuliskan saja di kolom komentar dan semoga video ini bisa menjawab kenapa WinInit tidak bisa dihapus. Tapi kalau diketik di PowerShell juga seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang seperti itu ya. Dan semoga kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah, teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Karena saya bukan ahli dari komputer seperti itu ya. Saya hanya ingin berbagi dan saya hanya memiliki ya mungkin sedikit informasi mengenai perpisian seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.